Halo, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pada Mapel Bisnis Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian yaitu bab tentang mengevaluasi website. Adapun subtema atau submateri pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara membangun website dan juga bagaimana persiapan dalam membuat website. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk mengembangkan channel ini, kalian klik tombol subscribe di bawahnya dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang materi pada mata pelajaran bisnis online, yaitu pada bab mengevaluasi website di kelas 11. Nah, untuk lebih lanjutnya materinya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun website. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama adalah konten atau isi. Konten atau isi merupakan jantung dari sebuah web, denyutanya sama jantung dengan isi yang selalu bergantian atau dinamis. Yang kedua, gaya bahasa dan model penulisan tidak harus sesuai aturan, akan lebih baik disesuaikan dengan tema web dan target audience. Yang kedua adalah struktur dan navigasi web. Struktur dan navigasi adalah sebuah peta sekaligus menu penunjuk jalan. Inilah pentingnya sebuah konsep perencanaan. Selanjutnya, syarat menu atau navigasi yang baik adalah mudah dipelajari, konsisten, label, dan teks jelas untuk dipahami, menawarkan alternatif, tapi tidak membingungkan. Kemudian yang ketiga, desain tampilan web. Tampilan merupakan hal utama. Kesan pertama haruslah menggoda, sehingga netter akan bersemangat untuk menjelajahi konten yang sudah tersedia. Syarat menu atau navigasi yang baik adalah mudah dipelajari, konsisten, label dan teks jelas untuk dipahami, menawarkan alternatif lain tapi tidak membingungkan. Kemudian yang keempat adalah fungsionalitas web. Maraknya web browser, alat utama untuk menikmati web, menjadi momok tersendiri bagi pembuat web, karena netter pasti ingin situs yang dikunjungi harus sama tampilan, desain, dan fungsi-fungsinya. Browser yang populer saat ini adalah Firefox, IE, Opera, Safari, Netscape. Yang kelima adalah interaktivitas web. Aspek interaktif yang diperlukan yakni adalah link dan feedback. Dengan saling menampilkan link atau related link, maka situs terkesan tidak hidup sendirian. Contohnya, modul-modul interaktif dalam web adalah chat, forum, search, tool, commerce. 6. Overall experience. Dengan melihat statistik dan feedback pengunjung, seorang pengunjung yang merasa terkesan dengan sebuah situs pasti akan memberitahukan kepada teman untuk mengingat, mencatat alamat domain, bahkan membookmark atau memberikan feedback. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan membuat website. Yang pertama adalah memilih domain. Pengertian domain. Domain merupakan alamat dari sebuah website yang dapat diakses oleh klien melalui mesin pencarian.
Alamat domain adalah alamat yang akan mengirim pesan ke IP server hosting. Jadi ketika kamu menuliskan sebuah alamat website pada mesin pencarian, sebenarnya kamu mengakses IP server yang akan dituju. Nama domain bersifat unik. Tidak boleh ada nama domain yang sama antara website yang satu dengan website yang lain. Contohnya adalah alamat domain www.wello.id. Jenis-jenis domain antara lain. Yang pertama adalah top level domain atau TLD. TLD merupakan tipe domain tertinggi dalam struktur DNS di internet. Yang termasuk contoh dari TLD adalah .id, .com, .web, dan lainnya. TLD terdiri dari beberapa jenis domain. Di antaranya yang pertama adalah Country Code Top Level Domain atau CCTLD. CCTLD yaitu domain yang berdasarkan penamaan geografis suatu negara seperti .id untuk Indonesia, US untuk United States, dan IU untuk Australia. Domain CCTLD dapat didaftarkan oleh siapapun meskipun bukan warga negara yang bersangkutan. Misalnya jika kamu tinggal di Indonesia tetapi kamu bisa membuat domain website dengan ekstensi IU yang merupakan CCTLD untuk Australia. Yang kedua adalah Generic Top Level Domain atau GTLD. GTLD merupakan domain umum yang dapat digunakan oleh siapapun. GDTL cocok untuk kamu yang membutuhkan domain ekstensi populer seperti .com atau .org. Selain itu, kamu juga tidak akan direpotkan dengan berbagai persyaratan. Yang ketiga adalah Premium Top Level Domain atau PTLD. PTLD merupakan domain yang penamaannya dapat di-custom, misalnya .site, .web, .travel, .host, .doctor, atau ekstensi lainnya. PTLD lebih menjelaskan spesifikasi sebuah website, seperti penggunaan domain, travel pada website yang membahas tentang travel atau website yang memberikan layanan produk atau jasa travel. Begitupun dengan ekstensi custom lainnya. Jenis yang kedua adalah second level domain. Second level domain yaitu nama domain yang kamu daftarkan, misalnya adalah www.wello.id. Nah, kata Wello ini yang menjadi second level domainnya. Yang ketiga adalah third level domain. Third level domain juga dikenal dengan sebutan subdomain. Subdomain digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya membuat subinformasi yang terlepas dari domain utama tetapi masih berkaitan dan digunakan untuk kepentingan internal bisnis di perusahaan. Sebagai contoh, www.wello.id memiliki subdomain seperti news.wello.id yang digunakan untuk kepentingan perusahaan, melakukan publikasi berita-berita, aktivitas, dan informasi penting mengenai perusahaan. Kata news merupakan domain atau subdomain. Kemudian, tahap biasanya adalah memilih hosting. Tentukan nama yang singkat dan mudah diingat. Nama domain pendek cenderung lebih mudah dibaca dan diingat. Coba ingat kembali waktu Anda pertama mengenal facebook.com atau twitter.com. Yang kedua, pastikan domain mudah diketik. Tidak hanya susah diingat, domain tersebut juga susah diketik. Alasannya ada beberapa hal. Yang pertama, nama yang digunakan terlalu panjang. Yang kedua, ada hyphen atau benda terhubung seperti minus atau kurang. Orang yang belum tentu tahu bahwa domain Anda menggunakan tanda baca tersebut. Yang ketiga, ada ejaan yang tidak baku daripada menggunakan Budi. Sebaiknya Anda menggunakan Budi, jangan menggunakan ejaan yang lama. Keempat adalah penggunaan angka pada nama domain tidak dilarang.
Tapi perlu Anda hindari agar orang-orang yang ingin mengaksesnya tidak keliru antara 9 atau penulisan angka 9. 3. Selipkan kata kunci jika memungkinkan. Meskipun ada berbagai cara agar website tampil di halaman pertama Google, Anda juga dapat melakukan dengan meletakkan kata kunci penting bisnis Anda dalam domain. 4. Gunakan nama brand sebagai domain. Setiap bisnis tentunya perlu memiliki brand. Dengannya, produk atau layanan Anda akan lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Selain itu, brand membuat bisnis Anda diingat oleh masyarakat. Yang kelima, pikirkan nama yang akan selalu relevan. Relevansi domain perlu diperhatikan jika Anda menggunakan kata kunci atau nama brand di dalamnya. Mengapa? Karena Anda tidak dapat mengubah nama domain yang telah dibeli. Yang keenam, cantumkan nama daerah bila perlu. Apabila bisnis Anda beroperasi hanya di daerah tertentu, Anda dapat memasukkan nama tempat tersebut ke dalam domain. Yang ketujuh, gunakan ekstensi yang sesuai. Beberapa ekstensi domain memiliki fungsi tersendiri, contohnya .org biasanya digunakan untuk organisasi dan lembaga. Kemudian .net biasanya digunakan untuk situs yang berkaitan dengan teknologi dan jaringan. Yang ketiga adalah .co biasanya digunakan untuk situs perusahaan. Kemudian ada .biz biasanya digunakan untuk situs bisnis. Kemudian .info biasanya digunakan untuk situs yang bersifat informatif, dan .me biasanya digunakan untuk situs atau blog pribadi. Kemudian yang kedelapan, pastikan domain belum digunakan pihak lain. Di samping semua tips yang tadi telah dibahas, tentunya Anda tidak boleh menggunakan domain yang sudah digunakan situs lain. Yang kesembilan, beli beberapa ekstensi domain sekaligus. Ada dua alasan untuk melakukannya. Pertama, agar orang dengan niat buruk tidak membeli domain Anda dengan ekstensi berbeda. Reputasi website Anda dapat menerima dampak negatif jika pihak tersebut menggunakan websitenya untuk hal yang buruk. Yang ke-10 adalah segera beli domain yang telah Anda tentukan. Nama domain cepat terjual, apalagi yang menggunakan ekstensi .com. Oleh karena itu, Anda perlu segera mengamankan domain pilihan begitu menentukannya. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah memilih software website. Website yang bisa kalian pilih yang pertama adalah misalnya WordPress. WordPress merupakan salah satu platform blogging yang menggunakan CMS atau Content Management System untuk membuat situs web komersial. Dikembangkan dalam bahasa PHP dan mendukung pembangunan situs web kalian di servermu sendiri dengan data PHP. Yang kedua adalah Mockplus. Mockplus merupakan prototyping tools untuk desainer UX dan UI yang digunakan untuk mendesain web, mobile, dan desktop. Tool ini dapat digunakan untuk membuat prototipe situs web yang lebih cepat, lebih pintar, dan lebih mudah digunakan dengan drag drop yang sederhana. Yang selanjutnya adalah Makau. Makau adalah salah satu software web design yang tidak boleh kalian lewatkan. Makau merupakan software web design yang bisa kalian gunakan semudah kalian menggunakan software editor gambar yang sering kalian gunakan. Selanjutnya adalah software Wix. Wix merupakan salah satu software web development yang bisa kalian akses secara gratis. Software ini dilengkapi dengan IDE atau Artificial Design Intelligence. Sangat cocok bagi pemula yang mencoba belajar membuat website.
Yang selanjutnya adalah Joomla. Joomla adalah software open source content management system atau CMS dan gratis untuk menerbitkan konten web. Selanjutnya adalah Coffee Cup Free HTML Editor. Coffee Cup Free HTML Editor merupakan software website development yang tidak menggunakan CMS. Dengan kode layar terpisah atau tampilan pratinjau memungkinkan untuk melihat efek perubahan yang kalian buat secara langsung. Selanjutnya adalah Weebly. Weebly merupakan salah satu web development tool yang hampir mirip dengan WordPress. Software ini cocok bagi kalian yang sedang belajar untuk membuat website atau sedang belajar tentang front-end developer karena sangat mudah untuk menggunakannya. Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan salah satu produk dari Adobe System yang khusus menangani web development. Software ini menyediakan peralatan yang memungkinkanmu untuk bekerja di web sekaligus mengedit code dengan tampilan langsung. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih.